sedang mempelajari prinsip-prinsip bagi kita sebagai pembimbing untuk dapat menolong seseorang bertumbuh menjadi murid Kristus yang dapat memuridkan orang lain. Untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan sebagai pembimbing, salah satu hal yang perlu kita pahami adalah pembimbing adalah seorang yang memberi pengaruh, membawa orang bertumbuh dari satu titik kepada titik lain. Dan sarana pengaruh ini ada beberapa dan disebut sebagai piramida pengaruh karena ada degree, ada derajat yang berbeda-beda di dalam kita memberikan pengaruh itu. Cara kita memberikan pengaruh yang pertama adalah dengan mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebenaran. Itu adalah cara yang paling umum karena ketika kita memuridkan seseorang, kita membawa orang itu mengerti firman Tuhan, apa yang dalam hati Tuhan, pernyataan-pernyataannya, dan itu melibatkan tentu saja pengajaran-pengajaran. Pengajaran yang menolong orang mengalami perubahan pola pikir, pengajaran-pengajaran yang dia perlu pahami untuk dia kemudian hidupi. Kita memberikan pengaruh melalui pengajaran. Itu adalah pengaruh kita yang pertama, melalui pengajaran kebenaran. Tetapi ada hal-hal tertentu, bahkan ada banyak hal di dalam pemuritan yang kita tidak dapat sekedar ajarkan. Kalau kita mau berpengaruh besar dalam hidup seseorang, kita perlu menularkan keteladanan. Menularkan keteladanan. Saya mengajak beberapa orang di dalam kelompok pemuritan saya untuk belajar berbagai macam kebenaran. Tidak semua hal saya lihat terjadi dalam hidup orang-orang yang saya ajarkan. Tetapi hal-hal yang sudah terbentuk dengan kokoh dalam hidup saya mudah melihatnya terjadi dalam hidup orang-orang yang saya muridkan. Pernah dalam satu waktu di mana kehidupan doa saya tidak terlalu baik. Dan ketika kita sudah belajar tentang materi doa dan sebagainya, saya tidak melihat ada perubahan yang terlalu jelas dalam kehidupan berdoa dari orang-orang yang saya bimbing. Tapi saya suka sekali membaca. Dan orang-orang yang saya muridkan awalnya kebanyakan tidak suka membaca. Tetapi setelah sekian lama mereka menjadi orang-orang yang mencari bacaan dan bertumbuh melalui membaca. Ada hal-hal yang tidak bisa sekedar diajarkan. Kita bisa mengajarkan banyak hal. Tetapi seringkali yang kita dapati terjadi dalam hidup orang-orang yang kita muridkan adalah hal-hal yang kita tularkan dari keteladanan hidup kita. Menularkan, mengajarkan. Piramida yang di dasar ini adalah membangun hubungan kasih. Membangun hubungan kasih. Relasi kita dengan orang yang kita muridkan, itu menjadi dasar dari semua hal yang ingin kita ajarkan dalam hidup orang lain. Ada pernyataan bahwa people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli berapa banyak kita punya pengetahuan yang mau dicurahkan, mau diajarkan, mau ditularkan kepada kita sampai mereka tahu how much you care. Sampai mereka tahu berapa banyak kita sebenarnya peduli kepada hidup mereka. Tentu saja ini adalah overstatement. Disebut overstatement karena di dalamnya ada kebenarannya, meskipun tidak selalu terjadi begitu. Hubungan kita dengan orang yang kita muridkan menjadi dasar bagi banyak hal yang akan dibangun di dalam hidup mereka. Maka kita perlu spend waktu membangun hubungan kasih. Hubungan kasih itu menimbulkan kepercayaan, menimbulkan rasa aman untuk kita membicarakan banyak hal yang akan diajarkan, ditanamkan, dibentuk dalam hidup orang-orang yang kita layani. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus menunjukkan 3 hal ini secara luar biasa. Pada waktu itu adalah menjelang perjamuan Paskah. Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dikatakan di awal Yohanes 13. Seperti sedia kala, demikian pun sekarang dan sampai kesudahannya, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Di dalam segala kegagalan mereka, dalam segala ketidakkonsistenan mereka, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan murid-muridnya tahu bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada hubungan kasih yang terjadi di dalamnya. Dan di dalam hubungan itu Tuhan Yesus memberi keteladanan. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan kebenarannya. Kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka engkau juga harus saling membasuh kaki. Perbuatlah dan ajarkanlah ini. Jadi Tuhan Yesus membangun hubungan kasih, memberikan keteladanan, mengajarkan kebenaran. Inilah piramida pengaruh.
Mari kita maksimalkan pengaruh kita di dalam hidup orang-orang yang kita muridkan dengan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam memuridkan. Tuhan memberkati.